Mimbar agama Islam, kuatkan iman, syiarnan lembut, kun fayakun, istiqomalah. Masya Allah, tabarakallah, amin, Allah maha besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Pertama-tama dan utama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat. Kita semua masih berkumpul di studio TVRI hari ini di Jumat yang mulia ini dalam acara Mimbar Agama Islam, tentunya bersama saya Dina Rahman. Tak lupa salam serta sholawat kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua yang berada di studio maupun di luar studio mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa Mimbar Agama Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Dina telah kehadiran seorang ustadz, Bapak Ustadz Iwan Usman Pewa Esos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kali pertama ya. Siap, betul. Kita berdua insya Allah. Pak Ustadz tidak bosan-bosannya nih. Dan hari ini bunda-bunda ini kita akan sharing sama Pak Ustadznya, insya Allah. Selama kurang lebih 1 jam ke depannya. Siap, alhamdulillah. Dan pemirsa, tidak hanya Pak Ustadz Iwan yang akan menemani Dina selama 1 jam ke depan. Telah hadir juga bersama Dina di studio bunda-bunda dari Majelis Ta'lim As-Salam Kota Kupang. Assalamualaikum bunda-bunda semuanya. Masya Allah, manis-manis nih semuanya. Sudah siap ya kita bersama Pak Ustadz nanti sharing tentang kehidupannya. Dan pemirsa, sebelum kita memulai Mimbar Agama Islam, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Quran Al-Hujurat ayat 12 oleh Bunda Siti Hawa dan Bunda Sartika Koso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann Inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim.
Sadaqallahul azim. Aku berlindung diri kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudara yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mimbar agama Islam, kuatkan iman, syiarnan lembut, kun fayakun, istiqomalah. Masya Allah, tabarakallah, amin, Allah Maha Besar. Pemirsa mimbar agama Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkadang dalam kehidupan kita menjalani sebuah kehidupan pasti ada masalahnya, ada kendalanya. Lalu bagaimanakah kita sebagai seorang muslim menyikapi itu? Apakah kita selalu berprasangka baik terhadap ketetapannya atau malah kita ragu dengan doa kita sendiri dan akhirnya berprasangka buruk kepada ketetapannya? Seperti tema kita hari ini, ya Allah, seperti tema kita hari ini yaitu surat cinta Allah, aku sesuai prasangka hambaku. Iya Ustadz, aku sesuai prasangka hambaku. Kita sebagai manusia biasa ini sering kali ya Ustadz ya ada masalah langsung berprasangka yang buruk dan berprasangka yang tidak terhadap pencipta kita sendiri. Bagaimana kita menyikapi ini? Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini, kesempatan kali ini kita akan berbincang, berdiskusi tentang surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Tema yang sangat luar biasa yang sangat dibutuhkan oleh kita sebagai manusia. Ya, surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala tentang prasangka hamba, seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat, surat cinta ini datang melalui hadis, melalui lisan Rasulullah, yang mana dia adalah merupakan hadis qudsi, yaitu firman Allah yang dititipkan melalui lisan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah katakan, Allah berfirman, Allah katakan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ana inda dhanni 'abdi bi." Aku bergantung sesuai dengan prasangka hambaku. Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita yang menciptakan kita, yang memberikan kita segala-galanya, yang mengatur kehidupan kita semuanya, akan bergantung dengan sesuai dengan apa yang kita sangkakan kepadanya. Maka kalau kita lihat tadi dalam pembacaan tilawah tadi dalam surat Al-Hujurat ayat 12, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian sebagian prasangka, fa inna ba'da dhanni ismun, karena sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Prasangka seperti apa yang dosa itu? Apakah kita berprasangka itu ada semuanya dosa? Tidak. Al-Quran Allah mengatakan bahwa sebagiannya. Berarti ada prasangka yang boleh, ada prasangka yang tidak boleh. Prasangka yang benar yang mendatangkan kedekatan kita kepada Allah, mendatangkan kebahagiaan, justru mendatangkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, prasangka yang salah justru akan menyebabkan kita ke dalam keterpurukan, ya, justru jatuh ke dalam kesulitan dalam kehidupan dunia ini dan justru mendatangkan dosa untuk kita. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Maka kalau kita lihat, kita saksikan
perintah Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam hadisnya yang sangat mulia, maka dikatakan adalah surat cinta dari Allah. Surat cinta Allah ingin sampaikan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan prasangka hambanya. Maka kalau kita lihat, kapankah kita akan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka ada beberapa hal. Yang pertama, inda syada'id, yaitu ketika kita berada di dalam keterpurukan atau kesulitan atau berada di dalam ujian. Semua kita manusia, kita pastinya tidak lepas yang namanya ada ujian, cobaan dalam kehidupan kita. Maka itu Allah katakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia yang bernyawa, makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Itu pasti. Wa nabluukum bisyarri wal khair, dan kami menguji kalian ya bil syarri wal khair, dengan keburukan, wal khair dengan kebaikan, fitnatan sebagai cobaan dalam hidup kita. Maka kalau kita simak tentang ini, bagaimana perjalanan para rasul, para nabi, bagaimana perjalanan para sahabat Nabi, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, bagaimana kehidupannya menghadapi kesulitan hidup pada waktu itu. Kita mengambil contoh kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ketika membawa Bani Israel sampai ke tepi laut, ketika sudah saat itu pada Bani Israel, umatnya mengatakan bahwa innala mudrakun, sungguh wahai Nabi Musa, kami akan diketemukan, kami akan didapati oleh tentaranya Fir'aun pada waktu itu. Karena sudah sampai di depannya lautan, di belakangnya apa? Tentara-tentara Fir'aun yang siap menangkap mereka. Maka apa kata Nabi Musa? Nabi Musa tidak berprasangka buruk sama Allah. Dia selalu optimis kepada Allah. Maka apa katanya? Kalla, sekali-kali tidak. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Karena keyakinannya, prasangka baiknya Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Allah perintahkan, pukullah tongkatnya ke laut, maka laut itu akan terbelah. Dan disitulah diperintahkan untuk lewat Nabi Musa bersama kaumnya, itu Bani Israel. Ini karena apa? Karena prasangka baiknya Nabi Musa kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini pasti. Yang kedua, kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq ketika itu dikejar oleh kaum Quraisy pada waktu itu, sehingga pada waktu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar As-Siddiq bersembunyi di sebuah gua, yang mana pada waktu itu Abu Bakar As-Siddiq khawatir karena dikejar oleh tentara Quraisy pada waktu itu, kaum Quraisy pada waktu itu. Maka apa dikatakan? Nabi Muhammad katakan kepada Abu Bakar As-Siddiq, wahai Abu Bakar As-Siddiq, wahai sahabatku, untuk apa kamu takut? Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah senantiasa bersama kami. Maka Allah pun menyelamatkan keduanya. Begitulah ketika seseorang mukmin berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jadikan kehidupannya mulus dan senantiasa bahagia, senantiasa terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah berkah dari bagaimana kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yaitu berprasangka baik ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang seringkali kita lalaikan. Seringkali kita lalaikan. Nabi SAW ingatkan kepada kita, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah, mintalah kalian kepada Allah, dan kalian yakin, kita harus yakin bahwa permintaan kita, doa-doa kita, munajat kita, sedih kita, curhat kita kepada Allah, muqinuna bil ijabah, yakinlah bahwa Allah akan mengijabah doa-doa kita. Seringkali kita tidak yakin dengan permintaan kita. Mulut kita berdoa, tangan kita tengadahkan kepada Allah, tapi hati kita berbisik, Allah tidak akan kabulkan. Maka bagaimana Allah akan kabulkan? Tidak mungkin. Maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa bergantung sesuai dengan prasangka hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala senantiasa bergantung dengan prasangka-prasangka kita. Maka mari kita perbaiki prasangka kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan mengijabah, Allah akan mendengar, Allah akan mengabulkan, maka Allah akan kabulkan. Namun ketika dalam pikiran kita, dalam hati kita katakan bahwa Allah tidak akan kabulkan, Allah tidak akan mau mendengar, maka mustahil Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah, Allah akan mengabulkan, dan Allah akan menjawabkan doa-doa kita. Begitu. Iya, siap. Bunda-bunda semuanya, mari kita berdiskusi sama-sama nih bersama Ustadz. Silakan bunda-bunda yang ingin sharing, ingin bertanya, silakan bunda.
Iya silakan Bunda dengan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti Hawa dari Majelis Talim Asalam. Baiklah Pak Ustadz, apa yang tadi sudah disampaikan mengenai prasangka. Ya. Tadi sudah dikatakan bahwa segala sesuatunya ketika kita punya prasangka baik, insya Allah akan diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ketika kita menginginkan sesuatu, ya, sekalipun kita sudah sujud, sudah berdoa, memohon kepada Allah, tapi permintaan kita itu apa yang kita inginkan belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kami menginginkan ketika keinginan kita tidak diijabah oleh Allah, jadi kami mohon tips-tipsnya agar apa yang diinginkan oleh kita bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya itu pertanyaannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dua penanya lagi Bunda. Sebelum Ustadznya menjawab, silakan. Silakan Bunda. Nah, sepertinya Bunda-Bunda masih ragu juga nih ingin bertanya. Iya. Mungkin Bunda Sartika silakan. Iya. Silakan Bunda berdiri aja Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya masih mau bertanya, mungkin berkaitan masih dengan Ibu Hawa. Tapi ini yang mengenai Ustadz bilang prasangka baik kepada Allah. Yang saya mau bertanya kepada Ustadz, seandainya kita sudah prasangka baik kepada Allah, tapi doa kita belum dikabulkan, apakah itu masih berkaitan? Mungkin kita prasangka buruk kepada tetangga atau apa itu juga berkaitan sama seperti itu Ustadz? Itu yang saya tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada keterkaitan ya Ustadz ya? Ya, apakah prasangka itu tidak hanya baik kepada Allah saja, kepada diri sendiri, kepada umat manusia yang lainnya? Silakan Ustadz. Baik, luar biasa pertanyaan dari Bunda Siti Hawa dan Bunda Kartika. Luar biasa pertanyaan yang perlu untuk kita tanggapi bersama, dan ini perlu untuk kita diskusi bersama. Bahwa apakah setiap kali ketika kita sudah meminta, bersujud, berprasangka baik pun sudah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi belum diijabah, akhirnya menggerutu sendiri, masih galau dalam hati kita itu. Nah, seperti apa Nabi itu memberikan ajarannya kepada kita, bagaimana kita menyikapi persoalan ini. Maka kalau kita lihat di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Al-Baqarah, Allah katakan, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan di dalam surat Al-Baqarah, kutiba alaikumul qital, diwajibkan bagi kalian untuk bersungguh-sungguh berjihad, berperang. Itu dalam ayat peperangan ya. Namun ayat yang selanjutnya Allah katakan bahwa Allah berfirman, fa'asa an takrahu syai'an, maka bisa jadi kalian membenci sebuah hal padahal perkara itu baik bagi kalian, dan bisa jadi sebaliknya, kalian mencintai suatu hal akan tetapi perkara itu buruk bagi kalian. Maka kalau kita lihat, saya ingin bertanya, siapa yang menciptakan kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang, ya kita lihat ya, contohnya adalah ketika sebuah pabrik ya, dia memproduksi sebuah handphone atau sepeda motor, maka pabrik itu dia akan lebih mengetahui tentang produknya. Produknya dia akan lebih tahu apa yang dia buat ya, dari tipenya, kekuatannya, apapun yang terkandung di dalam handphone atau sepeda motor itu, dia tahu semuanya. Yang terbaiknya, yang bagaimana baiknya, bagaimana buruknya. Maka kalau kita lihat beli itu pasti ada buku panduannya bagaimana merawatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu yang terbaik bagi kita. Ya, ini kuncinya dulu.
Allah Subhanahu wa taala zat satu-satunya zat yang menciptakan kita. Maka dialah zat yang lebih mengetahui apa yang terbaik bagi kita. Maka Allah katakan, bisa jadi kalian membenci sebuah perkara padahal itu baik bagi kalian. Ketika sakit yang Allah kasih kepada kita, ada ujian pekerjaan kita ingin bekerja di sebuah perusahaan tapi tidak mendapatkan kesempatan. Kita ingin menikah dengan seseorang yang kita cintai, idam-idamkan, tapi Allah tidak izinkan itu. Berusaha tidak mendapatkan ridho, tidak cukup, tidak ada kesempatan, segala macam hal, ada rintangan saja. Kita benci pastinya. Karena kita tidak bisa bekerja sama dengan si fulan, dengan orang tersebut. Kita yakin bahwa kalau kerja sama dengan dia itu pasti menghasilkan kesuksesan pastinya. Akan tetapi Allah tidak mengizinkan, Allah membatalkan sebuah perjanjian itu. Kemudian dengan apa yang kita idam-idamkan, Allah tidak mengizinkan. Akhirnya tidak tercapai apa yang kita inginkan. Sehingga memunculkan apa? Kebencian dalam diri kita. Akan tetapi apa kata Allah? Fa'asa, ya. Bisa jadi dialah yang terbaik, ya. Fahuwa khairul lakum, dialah yang terbaik yang Allah pilih untuk kalian. Maka bisa jadi ketika kita dihalangi supaya tidak jadi menikah dengan orang tersebut, bisa jadi kita baru sadar beberapa tahun kemudian kita baru sadar, oh beruntung saya tidak nikah dengan dia. Kalau nikah dengan dia, hancur sudah hidup saya. Ini hikmah dari Allah yang Allah sembunyikan untuk kita. Maka ketika terjadi seperti itu, apa yang harus kita tanamkan? Berbaik sangka sama Allah. Ya Allah, bisa jadi Allah tidak kabulkan doa ini karena ada hal yang lebih baik daripada doa yang saya minta ini. Nah, ini hal yang pertama. Hal yang kedua, bisa jadi hal yang kita cintai, yang kita inginkan, itu ada keburukan di dalamnya. Ada keburukan di dalamnya. Kita minta semuanya, harta, kesuksesan, semuanya. Bisa jadi karena kesibukan kita. Kalau kita lihat ada kisahnya sahabat Rasul, ya, yang ketika fakirnya dia hanya mempunyai seekor kambing. Ketika seekor kambing itu dia minta didoakan oleh Rasulullah SAW, sehingga setelah beranak pinak, saking banyaknya kambing yang dia miliki, akhirnya pertama, yang awalnya dia rajin sholat di masjid berjamaah, akhirnya dia mulai meninggalkan masjid, sholat di rumah saja. Semakin banyak lagi kambingnya, dia mulai malas-malasan untuk datang sholat Jumat. Bahkan lebih banyak lagi, akhirnya apa? Dia tidak datang sholat lagi, hanya menanyakan kabar Madinah kepada para sahabat yang lewat saja. Ini karena apa? Bertambahnya hartanya. Karena apa? Bisa jadi Allah tidak memberikan kita kelebihan dari segi harta atau kesuksesan atau kesibukan dari kehidupan dunia. Karena Allah tahu kalau kita sibuk pasti kita lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berbaik sangka kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang pertama, ketika dalam setiap hal kita harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa tanamkan bahwa kita berbaik sangka sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika berdoa, yakinlah bahwa doa kita pasti diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kapan kita berprasangka baik kepada Allah? Berprasangka baik kepada Allah ketika kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat kepada Allah Subhanahu. Ketika kita minta ampun, beristighfar kepada Allah. Kadang kita beristighfar, lisan kita beristighfar, tapi kita yakin dalam hati kita berbisik, saya tidak diampuni sama Allah. Nah, ini kesalahan kita, sehingga kita saja ragu dengan apa yang kita minta. Bagaimana Allah akan kasih ampunannya? Maka ketika kita meminta ampun, bertaubat kepada Allah, yakin bahwa Allah pasti mengampuni dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Yang terakhir, yaitu kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika fi halil ihtirar, ketika kita berada dalam keadaan sakaratul maut. Nabi SAW dari Jabir bin Abdullah mengatakan, ya, bahwa dalam hadis itu diceritakan bahwa sami'tu Rasulullah SAW qabla mautihi bi salasati ayyam. Jabir bin Abdullah mengatakan, aku mendengar dari Rasulullah SAW sebelum wafatnya, 3 hari sebelum kematian Rasulullah, dia berkata kepada Jabir bin Abdullah, dia bersabda kepada Jabir bin Abdullah, dia mengatakan bahwa la yamutanna ahadukum wa huwa yuhsinu dhanni billahi azza wa jalla. Janganlah salah seorang di antara kalian meninggal kecuali dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita lihat kisah yang paling sangat menyentuh bagi kita, ada seorang Arabi, seorang Arab Badui, dia pernah datang kepada Ibnu Mas'ud. Dia bertanya kepada Ibnu Mas'ud, "Ya Ibnu Mas'ud, man sayuhasibuni fi yaumil qiyamah?" Wahai Ibnu Mas'ud, siapakah yang akan menghisab aku
menghitung amalanku di hari kiamat nanti? Maka Ibnu Mas'ud mengatakan Allah yang akan menghitung dan akan menghisab, akan memeriksa amalan-amalanmu. Idzan najautu. Kalau begitu aku telah selamat. Karena apa? Karena Arab Badui ini dia yakin bahwa Allah itu punya maha pengampun, sifat maha pengampun, maha penyayang, maha pemaaf. Sehingga kalau dia yang Allah yang akan menghisab kita, Allah pasti maafkan itu. Nah, maka sekarang kita atur hati kita ini, bagaimana kita berbaik sangka sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika dapat sakit, ya, belum dikabulkan doa, permintaan kita belum dikabulkan, kita yakin sadar bahwa oh, bisa jadi Allah belum kasih karena ada hal yang lebih baik daripada yang kita minta saat ini. Allah kasih sakit, Allah kasih ujian, Allah kasih cobaan, kan bisa jadi Allah siapkan pengganti yang lebih besar daripada apa yang kita alami saat itu. Gitu. Iya betul ya Ustadz ya. Belum tentu nikmat yang berlebihan itu adalah kebahagiaan ya Ustadz. Ya, bisa betul jadi sekali. itu istidraj ya. Istidraj. Dan bisa jadi musibah yang kita dapat malah menghapus dosa-dosa kita ya Betul Ustadz. sekali. Dan ya bunda-bunda mungkin masih ada yang ingin bertanya, silakan Bunda kita sharing diskusi bersama Pak Ustadz. Ya bunda-bundanya ragu nih ya. Sama Pak Ustadznya aja ragu. Apalagi ya. Ayo Bun, silakan Bunda yang di bagian depan atau mungkin ini kakak yang di bagian belakang. Sepertinya belum ada Ustadz. Iya, mungkin sedikit tambahan ya. Sedikit tambahan tentang musibah yang datang sama kita ya. Jadi ketika kita mempunyai mindset ya, pola pikir atau pemikiran yang senantiasa optimis ya, maka Nabi itu Rasul mengatakan bahwa laqad a'jamani al-fa'l. Sungguh aku itu sangat takjub kepada orang yang selalu optimis dalam hidup. Ya, yang mana orang itu senantiasa husnuzon kepada Allah. Datang nikmat dia bersyukur kepada Allah ya. Datang nikmat dia tambah ibadahnya kepada Allah. Kemudian datang sakit dia berbaik sangka sama Allah. Kalau kita lihat ya, kalau dokter itu ya seringkali para dokter itu berpesan kepada keluarga pasien seringkali hibur dia, jaga dia supaya tidak stres, ya kan? Seperti itu pesan para dokter itu. Karena apa? Hal yang banyak sekali faktor yang mempengaruhi kesehatan kita itu adalah apa? Bagaimana hati kita, keadaan, pikiran dan hati kita. Ya, pikiran dan hati kita. Maka orang beriman itu Nabi katakan ya, tidak ada seorang yang beriman pun yang mana dia ditimpa ya, baik capek ya, kemudian sakit ya, kemudian hatta syaukah sampai sebuah duri yang menikam kakinya illa ghafarallahu biha, kecuali dengan capek, sakit, kesulitan, kemudian duri yang menikam kakinya akan menggugurkan dosa dan kesalahan-kesalahan. Kurang apa lagi coba ya? Orang beriman itu kalau mendapatkan nikmat dia bersyukur, maka itu baik baginya. Mendapatkan musibah, mendapatkan sakit, dia sabar, maka itu pun baik baginya. Maka kalau kita lihat dalam hadis yang lain, Nabi katakan Iza ahabballahu abdan ibtalah. Ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan mengujinya. Ya, Allah mengujinya. Kalau kita mendapatkan ujian ibu-ibu yang solehah ini luar biasa. Ketika kita mendapatkan sebuah ujian, kita berbaik sangka sama Allah, berarti ini tanda-tanda bahwa Allah sedang menguji kita. Berarti ini tanda bahwa Allah ingin menaikkan derajat kita. Oh, tandanya berarti Allah cinta sama kita. Maka Allah kasih ujian. Allah kasih ujian. Maka kenapa doanya orang yang baru selesai sakit, baru sembuh dari sakitnya, doanya itu istijabah ibu-ibu. Ya. Doanya itu makbulah. Maka kalau orang baru keluar dari rumah sakit, yang diminta minta doanya. Ya. Karena dia baru selesai digugurkan dosa-dosanya, hapus kesalahan-kesalahannya, sehingga dia dalam keadaan bersih. Maka minta dari dia, doakan kepada Allah supaya Allah juga mengampuni kita. Maka orang beriman itu dia tidak pernah cemas dan tidak pernah ragu berada di muka bumi ini, karena senantiasa hatinya selalu terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala dan berprasangka baik kepada Allah. Ada tingkatannya. Tingkatan yang pertama adalah mereka yang tahu tentang sifat-sifat Allah. Ketika kita sudah tahu tentang sifat-sifat Allah, ini adalah makam yang tinggi nih. Makom yang tinggi. Dia tahu tentang bagaimana berprasangka baik sama Allah. Ketika dia tahu tentang sifat rahim, rahmatnya Allah, maka dia baru tahu tentang sifatnya saja, dia sudah yakin bahwa oh, Allah itu maha rahim. Allah itu maha penyayang. Maka dia akan menyayangi aku
di dunia dan juga di akhirat nanti. Makom yang kedua, yaitu dia tidak akan berprasangka baik sama Allah kecuali dia mendapatkan nikmat. Nah, ini kita ini. Nah, kita ini seringkali kalau kita sudah dapatkan nikmat, oh Allah sayang sama saya, itu pasti. Ya. Tapi kadang-kadang terbalik juga. Kadang kita mendapatkan sakit, dosa apa sudah ini. Nah, jadi apa yang harus kita benahi adalah hati kita. Bagaimana kita ketika kita menerima nikmat, bagaimana keadaan kita ketika kita menerima sakit ataupun kesulitan dalam kehidupan kita. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat cinta yang Allah berikan sama kita, ya, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu senantiasa sesuai dengan apa yang kita sangkakan kepada Allah. Maka dimanapun kita berada, tanam ke dalam hati bahwa kita senantiasa dilihat, disaksikan dan diawasi sama Allah Subhanahu wa taala. Dan tanam ke dalam hati kita, apapun yang kita alami, apapun yang kita dapat di dalam kehidupan dunia ini tidak terlepas, tidak pernah luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ustaz. Barangkali ada bunda-bunda yang ingin bertanya. Iya, silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang barusan Pak Ustadz menyampaikan bahwa ketika kita sakit, Allah menggugurkan semua dosa-dosanya. Apakah yang orang sakit itu, kan ada yang pernah kita dengar bahwa yang digugurkan dosa-dosanya itu kan bagi orang-orang yang tetap melaksanakan ibadah, termasuk seperti sholat. Nah, apakah ketika orang sakit itu selama dia sakit tidak pernah melaksanakan ibadah, yaitu sholat, mengaji, tidak pernah dia laksanakan. Apakah itu dosa-dosanya juga digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Baiklah Ustadz, hanya itu yang saya tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Ustadz. Ya. Baik, pertanyaan yang bagus, ya, yang luar biasa. Bisa kita mengambil hikmah dari pertanyaan dari Bunda Hawa tentang orang yang sakit, dia yang punya kesempatan, diberikan kesempatan sama Allah, kesempatan emas itu. Ya. Orang yang sakit, dia mendapatkan kesempatan emas bahwa Allah berikan kesempatan bahwa Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Maka jangan sampai ketika sakit justru dia jauh dari Allah. Orang beriman ketika dia mendapatkan sakit, mendapatkan ujian, justru larinya ke mana? Allah. Dia tidak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat bagaimana Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika diceritakan oleh para sahabat bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahul amr fuzi'a ila shalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika dia menghadapi suatu perkara yang genting, baik sakit ataupun ujian atau perkara yang penting saja, yang besar, fuzi'a ila shalah, Rasul segera salat ya. Maka itu kita orang-orang yang beriman, dalam hatinya ada iman, senantiasa kalau justru mendapatkan sakit, justru dia ingat sama Allah. Maka kalau kita lihat dalam fikih, itu ada fikih orang sakit itu kan, fikih ibadah itu, ada fikih orang yang sehat, orang yang sakit. Maka kalau ketika kita sakit, itu fikih itu meluas. Maka dia harus sholatnya sambil berdiri, tidak boleh sambil duduk atau sambil berbaring. Tapi ketika kita lagi sakit, tidak bisa sholat sambil berdiri, maka dibolehkan sholat sambil duduk. Ya. Kalau tidak mampu sambil duduk, maka sholatlah sambil berbaring. Ya. Begitulah. Kalau sudah tidak bisa sholat lagi, tidak bisa dengan berbaring, isyarat masih bisa. Kalau sudah tidak bisa isyarat lagi, tanda-tanda disolatkan. Nah, maka sebelum waktu itu tiba, kita jaga baik-baik kesempatan itu. Maka kenapa tadi disampaikan bahwa halul ihtidar, keadaan sakaratul maut itu adalah waktu pentingnya bagi kita untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbaik sangka sama Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ketika kita sedang sakit, sakaratul maut, waktu ihtidar, waktu mendekati kematian, di situ syaitan akan membuat pandangan kita, akan menipu kita sehingga kita akan ngomong ngelantur. Ya kan? Ngomong ke sana kemari, omong sana, omong sini, omong ini, omong itu. Pasti banyak sekali. Dan setan akan membuat kita terpedaya dengan itu. Maka Nabi katakan, ya, la yamutanna ahadukum wa huwa yuhsinu dhanni billahi azza wa jalla. Jangan mati salah seorang di antara kalian. Maksudnya kalau dia sudah rasa-rasa mau meninggal, nafasnya sudah satu-satu, nafas sudah tersendak-sendak, mulai sudah ingat sama
Allah. Dia berbaik sangka sama Allah. Ya Allah, Allah pasti terima amalan-amalanku. Allah pasti terima taubatku. Pasti Allah terima solatku, puasaku, zakatku, hajiku. Itu dia berbaik sangka sama Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama mengatakan bahwa hal yang paling ketika Ibrahim An-Nakhai, dia mengatakan seorang tabi'in, dia mengatakan bahwa ketika mentalqin orang yang sakaratul maut, sebaiknya itu adalah mengingatkan dia tentang kebaikan-kebaikannya. Ya. Tuntun dia supaya dia senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Maka kalau kita meninggal, sedangkan kita dalam keadaan sudah sakaratul maut, kita masih berburuk sangka, Allah pasti tidak kabulkan doaku, Allah pasti tidak ampuni saya banyak dosa ini. Berarti apa? Kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka kenapa perkara berbaik sangka sama Allah Subhanahu wa taala perkara yang penting. Bahkan dia adalah perkara yang sangat penting dalam akidah kita. Perkara yang sangat penting berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah perkara yang sangat penting di dalam akidah kita. Bahkan Nabi SAW memperingatkan kepada kita untuk senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, Ustaz. Masya Allah, barangkali ada yang masih ingin bertanya? Iya. Masya, tidak ada yang ingin berdiskusi lagi nih Pak Ustadz. Mungkin saya aja Pak Ustadz ya. Selain kita berprasangka baik kepada Allah, tentunya kita juga harus berprasangka baik kepada diri sendiri dan kepada sesama kita ya Pak Ustadz ya. Dan sebenarnya berprasangka buruk sekalipun juga sebenarnya itu menjadi sebuah warning ya untuk kita, agar kita tahu batasan-batasan seperti itu Ustadz. Terus bagaimana menurut Ustadz? Sedangkan kan ini Allah bilang selain berprasangka baik kepadanya, kita juga harus berprasangka baik kepada diri kita dan sesamanya gitu Pak Ustadz. Bagaimana Ustadz? Baik, ketika ada dua hal yang perlu kita ketahui di sini. Pertama adalah berbaik sangka kepada Sang Khalik, Sang Pencipta, dan yang kedua adalah berbaik sangka kepada makhluk yaitu ciptaannya. Nah, ini ada dua hal. Hablum minallah wa hablum minan nas, ya, yaitu hubungan antara kita dengan Allah dan hubungan antara kita dengan sesama manusia, ya. Hubungan antara kita dengan sesama manusia. Maka sebaik-baik kita adalah orang yang senantiasa memperbaiki prasangkanya. Ya. Sebaik-baik kita adalah orang yang memperbaiki prasangkanya. Maka kalau kita lihat dari pertanyaan tadi, kita kembalikan kepada salah satu hadis Nabi SAW, bahwa Nabi katakan, ala wa inna fil jasadil mudghah, in saluhat sairu jasadi, wa in fasadat sairu jasadi. Ketahuilah, ingatlah bahwa di dalam tubuh manusia itu adalah ada segumpal darah. Yang mana segumpal darah itu kalau dia baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Namun ketika segumpal darah itu rusak, maka rusaklah seluruh jasad itu. Ala wahiyal qalb, ingatlah bahwa segumpal darah yang dimaksud adalah hati. Maka hati kita ini adalah prasangkanya, tempatnya adalah hati. Betul? Ya? Prasangka itu baik dan buruk itu ada tempatnya adalah hati. Maka ketika kita sudah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun kepada manusia atau kepada diri kita sendiri, maka sejatinya kita sudah menyelamatkan diri kita sendiri. Semua kita pasti menginginkan kebahagiaan, betul? Betul, kita semua pasti menginginkan kebahagiaan. Akan tetapi dari masing-masing kita berbeda cara mencarinya dan mengupayakan kebahagiaan itu. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita salah satu jalan yang terbaik bagaimana mendapatkan kebahagiaan itu, yaitu jaga hati kita. Allah katakan di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah katakan, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang melakukan amalan soleh, amalan kebaikan, ya, dari seorang mukmin, baik dia laki-laki ataupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang bahagia. Maka ketika kita sudah berbaik sangka kepada saudara kita, maka akan menghadirkan apa? Kebahagiaan. Seringkali terjadi percecokan, permasalahan karena apa? Karena kita buruk sangka kepada saudara kita. Ya, saudara kita ya sedang mungkin lagi capek sehingga tidak berbicara sama kita buruk sangka sama dia. Ah, dia sombong gitu. Nah, akhirnya apa? Kita sendiri yang capek. Ya. Iya, menyiksa diri kita. Ya, menimbulkan masalah dari diri kita, padahal tidak ada masalah. Menimbulkan energi negatif juga ya Pak Ustadz? Iya, betul. Ya. Menguras energi, ya, menghadirkan percecokan,
pertikaian, ya, perkelahian di tengah-tengah kita. Karena apa? Karena asal dari hati yang tidak selamat tadi. Asal dari apa? Berburuk sangka. Maka Allah katakan tadi, dibacakan oleh Bunda Siti Hawan tadi tentang ayat Al-Quran, ijtanibu katsiran minadh-dhanni fa inna ba'da dhanni ismun wala tajassasu. Maka jauhi oleh kalian sebagian prasangka, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Ya, dosa itu berdosa itu adalah berburuk sangka sama saudara kita. Ya. Maka kalau kita lihat saudara kita, ibu-ibu, ya, tetangga kita, saudara kita, ketika berbuat kesalahan, seharusnya kita jangan cepat-cepat menghakimi dia. Jangan cepat-cepat kita menghakimi, kamu ini begini. Tapi apa? Kita cari tabayun sama dia, kita cari alasan sama dia. Oh, dia mungkin karena lupa dia. Banyak-banyak kita berikan apa? Alasan sama dia. Alasan kepada saudara kita. Itulah mindset pemikiran orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita berbaik sangka sama Allah, ya, berbaik sangka baik kepada Allah, baik kepada manusia, baik kepada diri kita sendiri, justru itu akan mendatangkan kebahagiaan untuk diri kita sendiri. Luar biasa. Jadi sebenarnya berprasangka baik kepada Allah, berprasangka baik kepada sesama, berbaik sangka kepada diri sendiri, itu bukan untuk kebaikan orang lain, tapi kepada siapa? Kepada diri kita sendiri. Akan mendatangkan kebahagiaan pastinya. Iya, Ustaz. Satu lagi Ustaz, sebelum kita menutup ini, bagaimana agar kita selalu istiqomah nih Ustaz untuk berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ya kita sebagai manusia biasa Ustaz tahu pasti ya, ada saja selipan-selipan prasangka buruk itu. Bagaimana kita tetap istiqomah pada jalannya? Oke, baik. Agar selalu istiqomah di jalan Allah, kemudian agar selalu istiqomah untuk senantiasa berprasangka. Ya, namanya manusia pastinya kan manusia itu senantiasa tidak pernah berhenti dari peperangannya melawan syaitan, pastinya. Ya, kita manusia tidak pernah berhenti melawan syaitan, pastinya akan senantiasa berperang melawan setan. Setan itu akan berupaya menggoda kita untuk apa? Untuk tergelincir, untuk senantiasa berbuat keburukan. Maka kunci untuk senantiasa berprasangka baik kepada Allah, berprasangka baik kepada manusia, baik kepada orang lain atau kepada diri kita adalah kita pegang betul-betul janji Allah Subhanahu wa taala dan pesan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pegang dalam diri kita bahwa iyyakum wadh-dhann, ya, hati-hatilah bagi diri kalian, di pesan Nabi SAW bahwa hati-hatilah oleh kalian untuk berprasangka. Nah, maka kalau sudah timbul prasangka, berarti usahakan buang jauh-jauh kecuali prasangka baik. Maka prasangka baik, berprasangka baik sama Allah itu adalah ibadah hati. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bahwa ada ibadah jasad, ada ibadah hati. Maka salah satu ibadah hati adalah berprasangka baik. Berprasangka baik kepada Allah, berprasangka baik kepada makhluk. Itu adalah apa? Itu adalah ibadah hati. Maka ibadah hati ini adalah ibadah yang sangat mulia. Ya, menurut para ulama, ibadah hati ini adalah martabatnya sangat tinggi. Maka jaga baik-baik. Ketika kita lihat sandingkan dengan hadis Nabi SAW tadi, ketika kita sudah salah dalam mengatur hati, sudah salah dalam berprasangka, maka hati-hatilah kita akan jatuh kepada keterpurukan, keburukan, dan kebencian yang justru akan menghadirkan energi-energi negatif dari dalam diri kita. Maka mari kita hadirkan energi-energi positif itu. Kita tampilkan, kita tanamkan dalam diri kita memiliki hati yang selamat, ya, hati yang senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya tutup pertanyaan ini dengan membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi. Allah katakan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari akhirat nanti tidak akan bermanfaat sedikit pun harta ataupun keturunan kita kecuali orang yang datang menghadap kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Ya, hati yang selamat. Ketika kita datang menghadap kepada Allah membawa hati yang selamat, itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat, insyaallah. Insyaallah. Ya Pak Ustadz, ini masih ada nih pertanyaan dari saya Pak Ustadz.
apakah apabila kita berburuk sangka pada Allah ya Pak Ustadz ya, apakah saat itu juga Allah langsung mengiyakan sangkaan buruk kita? Setega itu Allah langsung mengiyakan sangkaan buruk dari kita. Misalnya nih, saya melamar di kerjaan ini misalnya, tapi saya ada kepikiran sepertinya saya nggak lulus nih. Apakah seketika itu Allah tega langsung Dina nggak lulus seperti itu, Ustadz? Silakan. Baik. Pertanyaan yang bagus. Ketika kita sudah terlanjur untuk berburuk sangka nih, apa yang harus kita lakukan sebenarnya? Ya, apakah Allah cepat langsung mengijabah apa yang kita sangkakan, ya kan? Nah, maka kalau kita lihat di dalam hadis-hadis Nabi SAW, ketika kita berucap, hati-hati dalam ucapan kita ataupun sangkaan kita. Maka kalau sudah seperti itu, wallahu taala a'lam, Allah yang lebih mengetahui. Apakah segera secepat itu, Allah yang lebih maha mengetahui. Akan tetapi yang perlu kita ingat bahwa ketika kita sudah sadar bahwa oh ini prasangka yang salah, oh ini perkataan yang salah, maka kalau kata Nabi SAW, ketika kalau ada yang bermimpi di antara kita, kalau mimpinya tentang kebaikan maka ceritakan. Kalau mimpinya mimpi yang buruk maka tahan, jangan dia ceritakan. Karena kalau dia bisa berceritakan, malaikat mengaminkan, terjadilah keburukan itu. Nah, maka kita orang beriman apa? Jaga hati kita, jaga pikiran kita, jaga prasangka kita, dan jaga ucapan kita. Jangan sampai ketika kita ucapkan, kita sangkakan, kita pikirkan, hal itu diketahui malaikat diaminkan. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Maka kalau kita sadar, oh ini ucapan saya sudah ucap yang salah nih, cepat-cepat istighfar. Pembatalnya nih. Nah, sebagai pembatalnya nggak jadi ya Allah, astagfirullah. Nah, segera kita batal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu tahu tentang apa yang namanya manusia, pasti zallat. Zallat itu tergelincir, pasti ada saja kesempatan. Setan itu membuat kita lupa, ya kan? Ya, al-insan makanul khata' wan nisyan. Manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Itulah manusia. Kita ini manusia. Maka kalau dia sudah salah dalam prasangka, salah dalam berpikir, ya, salah dalam berucap, maka segeralah dia untuk beristighfar. Ya, sebagai pembatal itu. Maka kalau apakah Allah secepat itu mengijabah, mengiyakan, mewujudkan apa yang kita sangkakan, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya kita sudah berbaik sangka sama Allah, terjadi, oh berarti Allah ini terbaik bagi saya. Kalau tidak terjadi, bahwa sangkakan bahwa oh ini ada yang tidak baik bagi saya. Bisa jadi kalau saya keterima di sini atau lamaran saya diterima atau saya dilamar oleh dia, bisa jadi hidup saya buruk nantinya. Allah lebih tahu. Saya serahkan semua kepada Allah. Maka kita ucapkan bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Tawakal, serahkan semua kepada Allah Subhanahu. Tidak adanya kebaikan kecuali datang dari Allah. Tidak terjadi keburukan kecuali atas izin Allah. Itu perkara tauhid. Masih ada nih Ustaz. Bagaimana nih tipsnya biar kita mengatur hati kita? Seperti yang Pak Ustadz katakan tadi, silakan. Mengatur hati luar biasa. Orang yang beriman, ya, maka kalau tadi kita katakan bahwa mengatur hati, manajemen qalbu, ya, mengatur hati itu adalah perkara orang yang beriman yang harus diketahui oleh orang beriman, ya. Hati kita, dia akan mengeluarkan respon yang berbagai macam hal. Tubuh kita akan berekspresi sesuai dengan apa yang ada dalam hati kita, ya kan? Ibu senyum, ya, tapi hatinya jengkel, beda senyumnya, Bu. Ya. Betul ya? Iya, betul. Orang senyum tapi hatinya jengkel, itu senyumnya beda, ya kan? Nah, begitu juga sebaliknya. Orang dia tidak bisa menyembunyikan, ya, tidak bisa menyembunyikan. Maka Nabi itu maha benar apa yang dikatakan sampaikan oleh Nabi kita. Ya, apa yang disampaikan oleh Nabi kita bahwa orang yang pintar mengatur hatinya, ya, yang selalu menjadikan hatinya adalah tempat, ya, dia merenung, tempat dia memperbaiki semuanya, dia adalah orang yang beruntung. Adalah orang yang beruntung. Orang yang beruntung adalah orang yang pintar mengelola hatinya. Maka kalau kita lihat ada kisah seseorang sahabat yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, dia adalah ahli surga. Dia belum meninggal, tapi dia sudah dikabarkan oleh malaikat bahwa dia adalah penghuni surga. Maka ada sahabat yang penasaran, siapa sahabat ini? Siapa sahabat ini? Dia masih hidup, tapi dikabarkan dia tempat tinggalnya sudah disiapkan di surganya Allah.
Maka sahabat ini bertanya kepada Rasul, mencari tahu siapa. Sahabat ini pergi bertamu ke rumah sahabat yang tadi dikabarkan oleh bahwa dia adalah ahli surga. Maka ketika dia pergi ke rumah sahabat itu, dia lihat tidak ada amalan yang khusus. Dia tidak sholat malamnya sholat biasa, ya. Dia tidak puasa lebih dari seperti biasa. Tidak amalan yang unggul, ya. Seperti kalau Bilal kan ada sholat tahiyatul masjidnya, sedekahnya mungkin banyak. Tidak, sahabat ini tidak. Sehingga dia penasaran, malam kedua dia tanya, wahai sahabat, Nabi mengatakan kamu ini sudah ahli surga, jatahmu masuk surga, tapi aku tidak melihat ada amalan spesial dari dirimu. Amalan apakah yang kamu amalkan, yang kamu lakukan, sehingga Nabi itu kabarkan bahwa kamu ini ahli surga? Apa itu? Maka sahabat ini mengatakan bahwa amalanku adalah aku tidak tidur sebelum aku memaafkan semua orang yang telah berbuat salah kepadaku. Artinya kan ini perbuatan hati, betul? Memaafkan itu kan perbuatan hati, betul? Ya. Kadang kita ini kita kadang di posisi yang benar, ada saudara kita atau adik kita, ya, ada yang berbuat salah, datang minta maaf sama kita ego tidak memaafkan. Nah, hati kita kita tidak mau memaafkan karena kesombongan kita, karena egonya kita, karena kita rasa bahwa diri kita adalah orang yang benar. Orang yang posisinya benar, mulia. Padahal Allah katakan bahwa Allah tidak akan menambah kepada seseorang yang memberikan maaf illa izzan, kecuali kemuliaan. Nah, artinya apa? Bahwa kita ini bagaimana cara kita mengelola hati, bagaimana kita pintar-pintar mengelola perasaan kita, pikiran kita dan hati kita. Sehingga hati kita ini betul-betul ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala membawa hati yang selamat. Hati yang selamat adalah hati yang senantiasa berzikir, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ibu-ibu Majelis Ta'lim As-Salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan hati kita adalah ladang pahala, ya, ladang pahala. Maka kalau kita lihat para ulama itu sering menasihati anak-anak mereka, tidaklah aku keluar dari rumahku kecuali aku melihat orang-orang beriman, kecuali aku mendoakan kebaikan untuk mereka. Maka kalau kita lihat keluar di luar, lihat ada orang yang kesulitan di jalan, kesusahan di jalan, kita tidak bisa membantu. Maka setidaknya ada doa yang kita ucapkan. Ya Allah tolonglah dia, ya Allah mudahkanlah dia, ya Allah sembuhkanlah dia, ya Allah berikan dia rizki, ya Allah. Maka doa yang baik itu kan berbalik. Ya, betul ya? Doa yang berbaik itu pasti berbalik. Maka hati kita ini yang menentukan. Hati kita ini yang menentukan. Baik dan buruknya kita, hati kita yang akan menentukan. Maka mari kita keluar berjalan bertemu dengan siapapun kecuali menampilkan hati yang selamat, hati yang tidak pernah membenci seseorang pun, hati yang selalu berprasangka baik, baik kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun kepada sesama manusia. Kalau kita semua manusia memiliki prasangka yang baik kepada sesama manusia, insya Allah kurang itu angka kejahatan dan keburukan di muka bumi ini, insya Allah. Insya Allah. Masya Allah, terima kasih Pak Ustadz. Tapi sebelum kita menutup mimbar agama Islam, closing statementnya Pak Ustadz, agar setelah kita dari studio ini, kita semakin berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan umat-umatnya. Silakan Pak Ustadz. Baik para hadirin wal hadirat dan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita membahas tentang surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala, tentang prasangka seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita jadikan hidup kita senantiasa indah. Mari kita senantiasa jadikan hati kita beribadah kepada Allah dengan senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Berprasangka baik terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, berprasangka baik terhadap doa-doa yang sudah kita panjatkan kepada Allah bahwa Allah akan ijabah. Kalau Allah tidak ijabah, pasti ada kebaikan yang lebih baik daripada apa yang kita minta. Berprasangka baik bahwa taubat kita telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan berprasangka baik bahwa kita adalah orang-orang yang akan mendapatkan nikmat dari Allah, kebaikan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Maka jangan pernah bosan untuk menjadi orang yang baik. Jangan pernah bosan untuk memiliki pikiran dan hati yang baik, dan jangan pernah bosan untuk berprasangka dengan prasangka yang baik, baik kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun kepada sesama manusia.
Ya, mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang senantiasa menjadikan hatinya hati yang selamat, hati yang senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun. Dia senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu menjaga hubungan baiknya antara dia dengan Allah dan juga antara kita dengan sesama manusia. Amin ya rabbal Amin ya rabbal alamin. Iya. Terima kasih kepada Pak Ustadz Iwan yang telah memberikan tausiah, Masya Allah. Semoga kita semua dapat mengamalkannya dan juga Amin, bunda-bunda insya Majelis Allah. Taklim Assalam yang hari ini manis sekali. Insya Allah sehat selalu ya. Kita bisa bertemu lagi di Mimbar Agama Islam episode selanjutnya. Dan juga pemirsa Mimbar Agama Islam yang senantiasa selalu mengikuti Mimbar Agama Islam dimanapun berada. Ada satu hadis riwayat Ahmad, Allah sesuai prasangka hambanya, maka silakan berprasangka apa saja kepadaku. Akhir kata, saya Dina Rahman, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya